oleh Nabi itu bukan disebut dengan kalimat belajar biasa. Ya. Perhatikan kalimatnya, yufaqihu fiddin, pakai kalimat fikih. Kalimat fikih ini, kenapa Nabi menggunakan kata fikih? Ini kalimat ini tafsir dari Quran surah 9 ayat 122. Mohon izin Bu ya, ini Ibu bawa manhaj ini, metode ini tidak hanya diterapkan dalam belajar agama, tapi nanti sampaikan pada anak-anak Ibu yang sekolah di sekolah manapun. Ya. Lihat kalimatnya di Quran surah 9 ayat 122, wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kafah. Tidak semestinya orang-orang beriman itu sibuk berjuang semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya. Mesti ada, hendaklah ada di antara mereka ya, orang-orang yang liyatafaqahu fid din, yang bisa meluangkan waktunya untuk belajar tentang agamanya. Perhatikan, ketika Quran menyebutkan belajar, kalimatnya menggunakan fikih. Saya urutkan akar katanya ya. Kami urutkan kata-katanya. Di situ kalimatnya kan liyatafaqahu ya. Yatafaqah. Yatafaqah. Hu-nya itu jamak bentuknya pakai waw dengan alif. Saya hilangkan dulu waw alifnya untuk berbentuk tunggal. Ibu sekalian, kalimat ini asalnya berasal dari kalimat single fiqh. Fiqh fa qaf ha. Ya. Yang berarti paham. Mengerti. Jadi kalau ibu belajar apapun kata Quran, jangan cukup sekedar transfer ilmu, pengetahuan, tapi ibu nggak ngerti dengan yang dipaham, yang dipelajari itu. Di Quran tidak menginginkan ibu belajar agama kecuali paham apa yang dipelajari. Ngerti apa yang dimaksudkan. Tidak ingin ibu membacakan apapun dalam agama kecuali paham apa yang dibacakan itu. Karena itu silahkan cek ya, semua ibadah yang kita kerjakan, ketika kita ingin belajar tentang ilmunya, kalimatnya selalu fikih. Ibu mau sholat, ingin belajar ilmu tentang sholat, bukankah pelajarannya fikih sholat? Pernah ibu beli buku judulnya ilmu sholat? Tidak ada, nggak ada. Ibu ingin mengeluarkan zakat, belajar tentang ilmunya. Apa ilmunya disebut? Fikih zakat. Ibu ingin umrah, ingin haji, fikih umrah, fikih haji, nggak ada ilmu haji. Pasti fikih. Seakan-akan memberikan isyarat kalau belajar tentang sholat, pahami sampai mengerti betul. Sekarang lihat isyarat Quran ya. Maaf. Allah sendiri menyampaikan bahkan umumnya orang sholat itu tidak paham, tidak mengerti apa yang dibacanya dalam sholatnya. Gak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek, ibu berapa ribu kali ruku dan sujud. Berapa persen bacaan sholat yang dipahami sampai hari ini. Jangan-jangan ruku gak ngerti yang dibaca. Sujud gak paham yang diungkapkan. Bagaimana bisa khusyuk kan? Karena itu poinnya ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam ibadah, ayo pahami. Nah ketika kita diminta belajar, kalimatnya ditambah dengan ta. Nih, tafaqquh, ta kemudian pakai tasydid. Ta dalam bahasa Arab tidak dimunculkan kecuali menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh. Usaha. Ya, usaha yang sungguh-sungguh serius. Ya. Jadi seakan-akan kalimat nabinya, kalau Anda belajar dengan siapapun, ayo berusaha yang serius supaya paham. Gak ngerti, tanyakan. Ya, di mana pokok hal yang harus kita pahami, kita mengerti. Ya, makanya kata Nabi bertanya itu pembuka ya dari pemahaman. As-su'al babul fahmi, bertanya itu pintu pembuka dari pemahaman. Jelas sampai sini? Oke. Kalau ditambah dengan tasydid itu ya yang ini double kalimatnya ya. Yang ini double, sesuatu yang menunjuk pada double, berlipat ganda. Ya. Motivasi yang kuat, penuh dengan semangat berlipat. Ya. Dimaaf kalau Anda belajar dengan misalnya seorang ustadz siapapun di tempat manapun, ya ayo tingkatkan motivasi. Kalau belum paham jangan cepat pesimis. Oh mungkin gara-gara saya faktor U, ya? Atau telat berpikirnya macam-macam. Tidak, nggak ada seperti itu. Ya. Nanti saya satu waktu kalau sudah sampai ke salah satu hadisnya, saya mau kisahkan tentang seseorang yang sulit mengingat luar biasa. Sulit, nggak masuk-masuk. Tiba-tiba cuma persoalan hujan, Bu. Persoalan hujan. Dia berteduh di salah satu gua. Tiba-tiba belajar dari situ, dia kembali kepada gurunya. Diberikan nasihat, dia pegang Allahu Akbar. Bukan cuma ingat. Sahih Al-Bukhari yang tebal itu 7.000 hadis, itu bisa langsung dihafalkan dalam beberapa waktu saja, plus diberikan syarahnya. Sampai 18 jilid. Kumpul. Tadinya ingatannya sekeras batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Karena beliau melihat kisah tentang batu dan air hujan, maka nanti akan memberikan nama pena bagi dirinya dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani di situ. Itu ada kisahnya, nanti lain waktu kita bahas ya, supaya bahasan kita masih nyambung gitu ya. Yufaqihu fid din. Ada kalimat din di situ. Apa artinya din? Agama. Agama itu dari bahasa Sanskerta sebetulnya ya. Itu tidak, agama itu rusak. Di agama itu konsep-konsep kehidupan yang membuat kita tidak rusak. Rusak cara berpikirnya, rusak cara memandangnya dan sebagainya ya.
Sebetulnya dalam bahasa Arab din itu agak-agak jauh dari makna agama ya. Agama itu sebagian kecil aja. Din itu dari kata dana. Dana yadnu kan. Sesuatu yang dekat. Dekat. Wadanal dan nataini dan kan. Wadanal jannataini dan. Ada orang kalau sudah masuk surga itu akan dekat dengan kenikmatan surga. Masya Allah. Ibu sekarang kalau mau misalnya ngambil anggur kemana? Tukang anggur kan? Baik, ke kebun petik dulu. Di surga tidak. Di surga pengen anggur, tik ngambil. Ya, Masya Allah, pengen jeruk, tinggal ngambil. Dekat, bahkan sambil, kata Quran sambil bertelekannya muttaqiina fiha, sambil tidur-tiduran aja pengen anggur, datang gitu ya. Masya Allah, saking dekatnya. Itu dana namanya. Orangnya disebut dani. Ya. Jadi din, kenapa disebut din? Karena orang semakin belajar tentang agama, semakin dekat dengan Allah. Ya. Din dari kata dana berarti sangat dekat. Kenapa din disebut dengan din? Karena orang yang belajar agama, seharusnya kalau benar belajarnya semakin dekat dengan Allah, bukan semakin jauh. Jadi kalau ada orang belajar ikut taklim, belajar agama, semakin jauh dari ketentuan Allah, ada yang salah tuh di situ. Ya. Awas, katanya belajar, katanya ikut taklim, kok bisa ngisap sabu-sabu? Kok bisa melakukan maksiat? Kok bisa menipu orang? Ada yang salah di situ. Ada yang keliru gitu kan? Ada yang keliru. Baik. Jadi ibu sekalian, teman-teman sekalian, orang yang benar belajar agamanya otomatis akan mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orangnya disebut kalau laki-laki dengan dani, kalau perempuan daniyah. Ya, bisa. Nia dan niyati yang dekat dengan Allah, daniyah gitu kan? Perhatikan, karena itu kalimat din di Quran ketika disebutkan itu seringkali dilekatkan dengan Allah. Ya. Lihat kalimatnya, kalimat din pertama di Quran surah ketiga ayat 19. Posisi paling kiri sebelah atas. Quran surah 3 ayat 19. Inna dina inda Allahil Islam kan? Inna dina inda Allahi. Sungguh din yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat din dilekatkan dengan kata Allah karena orang-orang yang belajar tentang agamanya seharusnya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat hadisnya? Apa bunyinya? Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu. Kalimatnya mesti lengkap. Siapa yang diinginkan oleh Allah memiliki sifat kebaikan, tahan berubah jadi orang baik, maka akan diberikan bimbingan, kelembutan untuk mau belajar tentang agamanya. Artinya orang baik menurut Allah bukan belajar biasa, tapi belajar tentang agamanya. Jadi anak ibu misalnya, maaf ya, rajin sekolahnya favorit, belajar matematika sampai hebat, jenius di bidang fisikanya, tapi nggak kenal agama, dia bukan orang baik menurut Allah. Walaupun semuka bumi menyanjung dia. Ini juara olimpiade usia masih 5 tahun misal kan? Dan sebagainya. Udah, itu selesai ketika meninggal. Sampai di akhirat dia bukan orang baik. Belum baik. Jadi mohon maaf, ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, yang dimaksudkan adalah terkait dengan bimbingan agamanya. Din. Nanti di hadis yang kedua dan ketiga saya terangkan bagaimana kaitan orang belajar agama dengan pengetahuan umumnya. Dan tidak pernah ini keliru ya. Semua orang-orang hebat yang jenius di masa Islam dan kemudian hasilnya diambil oleh Barat, itu semua akan belajar tentang agama dulu. Ya. Akan belajar tentang agama. Pertama sholat, kedua baca Quran. Dan sudah ada penelitian Bu ya, yang melakukan dokter non-muslim. Ternyata kalau orang seringkali rajin baca Quran, bahkan sampai hafal Quran, itu kecerdasannya akan meningkat 3 kali lipat dari biasanya.